Setelah itu singkatnya Junia dan Suster Mikaela kini membawa Hijun ke kediaman Hijun dulu sebab Suster Junia berencana melakukan ritual eksorsisme di sana. Yang mana belum apa-apa Suster Mikaela langsung muntah karena merasakan bau busuk yang sangat amat, yang hal itu menandakan jika hawa jahat si iblis sudah menyelimuti daerah sana. Saat malam tiba, Junia dan juga Suster Mikaela yang sudah mempersiapkan ritual eksorsisme kepada Hijun dengan matang terlihat didatangi oleh Pastor Paulo untuk menyerahkan relik suci yang dipinjamkan pastor asing. Dimana setelah itu Pastor Paulo kemudian mendoakan Suster Junia dan juga Suster Mikaela agar ritual pengusiran syaiton yang akan keduanya lakukan berhasil. Yang setelah itu Pastor Paulo berpamitan karena takut kehadirannya hanya akan menjadi beban. Tak berlangsung lama Suster Junia pun yang merasa waktunya sudah tiba kemudian langsung melakukan ritual eksorsisme dengan langkah awal, membacakan doa kepada Hijun serta menyuruh Suster Mikaela agar terus berdoa dan tak mendengarkan apapun perkataan yang nantinya akan dikatakan Hijun. Hingga tak lama dari itu Hijun pun kemudian terbangun dan meminta Suster Junia agar tak melakukan apapun sebab dirinya merasa tak sakit apapun, dan sekarang apa yang dilakukan Suster Junia membuatnya tak nyaman. Mendengar itu nampak Suster Mikaela yang sedang berdoa mulai goyah seolah apa yang dikatakan Hijun merupakan hal yang benar adanya. Akan tetapi Suster Junia yang sudah memiliki jam terbang tinggi akan tipu daya iblis dan sejenisnya yang bisa dengan mudah menjerumuskan manusia hanya tersenyum dengan perkataan itu sebab mengetahui jika itu bukanlah Hijun melainkan si iblis. Dengan cepat Junia kemudian menempelkan salib dan terus membacakan doa-doa membuat si iblis di dalam tubuh Hijun kesakitan yang tak lama. Tubuh Hijun pun yang tadi berontak seketika diam. Akan tetapi tak lama terdengarlah kembali suara Hijun, namun kini dengan sebuah geraman yang mengatakan jika dirinya mengetahui tujuan asli Suster Junia karena menyimpan dendam kepadanya setelah dirinya bisa mempateni ibu Junia di masa lalu. Mendengar perkataan itu membuat Suster Junia sedikit terprovokasi yang mana dirinya pun kembali menempelkan salib serta tak hentinya membacakan doa hingga suasana yang awalnya sunyi mendadak penuh ketegangan sebab dinding dan juga perabotan di sana tak hentinya bergetar. Melihat hal itu, Junia kemudian mengambil jeligen berisi air suci yang kemudian ia guyurkan ke badan Hijun. Akan tetapi tak seperti biasanya yang jika hal itu dilakukan maka Hijun bisa sadar. Kali ini berbeda, si iblis di dalam tubuh Hijun malah semakin memperlihatkan eksistensinya dengan terus memprovokasi Suster Junia. Suster Junia yang tak mau kalah kemudian balik memprovokasi si iblis dengan menyebutnya sebagai makhluk pecundang sebab hanya berani memasuki tubuh anak kecil. Merasa tak mempan dengan memprovokasi Suster Junia, si iblis kemudian mencari cara lain yang kali ini dirinya pun mencoba memprovokasi Suster Mikaela yang sedari tadi sedang membacakan Alkitab dengan cara melanjutkan bacaan yang sedang dibacakan Suster Mikaela. Yang mana hal itu membuat Suster Mikaela ruas sebab tak menyangka jika si iblis bisa mengetahui isi dari Alkitab. Melihat Suster Mikaela terpengaruh, Suster Junia pun kemudian menyuruh Suster Mikaela untuk tenang, dan karena konsentrasi Suster Junia terpecah, si iblis pun mampu menumbangkan Suster Junia. Yang mana melihat Suster Junia terjatuh, si iblis pun dengan begitu adigungnya kemudian mengatakan mengenai tujuannya, yaitu membinasakan Gen Z yang merupakan penerus masa depan, dan Hijunlah sebagai langkah awal dari rencananya. Mendengar itu, rasa takut Junia pun seolah hilang, dirinya kemudian kembali bangkit dan kemudian menanyakan nama asli dari si iblis, yang tentu si iblis pun tak menjawab pertanyaan Junia mengenai namanya, yang bahkan kali ini si iblis kembali memperlihatkan kekuatannya yang seketika tempat di sana pun seolah terjadi gempa. Di saat rasa putus asa dirasakan Junia dan juga Suster Mikaela, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi sebab dari arah luar tanpa diduga, murid dari Soyong si Cenayang yang dikenal Gagu datang dan dengan lantang juga sangat jelas membacakan mantra, di mana hal itu ternyata bisa mempengaruhi si iblis yang seolah tak nyaman dengan semua ritual yang dilakukan murid Soyong.